T60 Kemesraan Ray dan Dina. Dina pagi ini menyelesaikan proposalnya di dalam ruang desain, karena semalam Ray sudah memberikan contoh kepadanya dan Dina tinggal menyalinnya. Dina senyum-senyum sendiri saat mengingat semalam saat dirinya terus memandangi Ray yang dengan serius mengerjakan proposalnya dan menurut Dina Ray sangat tampan saat wajahnya serius seperti semalam. Tagar flashback on. Setelah membersihkan dirinya, Dina mengambil laptopnya dan bergegas berjalan keluar dari apartemen untuk menuju ke apartemen Ray. Saat sampai di depan apartemen Ray, Dina segera memencet tombol dan tak berapa lama Ray membuka pintu lalu menyuruhnya masuk ke dalam. "Kenapa gak langsung masuk aja? Kamu kan sudah tahu kode pintunya," ucap Ray sambil berjalan masuk ke dalam. "Ya biarin aja," ucap Dina. Ray menyuruh Dina untuk duduk di sofa yang tersedia di ruang tamu dan Ray berjalan ke dapur untuk mengambilkan minuman serta camilan. Tak berapa lama Ray kembali ke sofa sambil membawa minuman dan juga beberapa camilan. "Kamu mau minta bantuan apa yang?" tanya Ray sambil duduk. "Ini aku mau minta bantuan untuk mengerjakan proposal," jawab Dina sambil mengaktifkan laptopnya. "Sini aku lihat dulu." Ray mengambil laptop Dina dan memangku di pangkuannya. Ray menatap dengan seksama layar laptop Dina dan Dina menatap Ray yang sedang serius memperhatikan layar laptopnya. Dina terpana dengan wajah tampan Ray yang sedang serius dan sesekali menaikkan sebelah alisnya. Dina merasa beruntung sekali memiliki pasangan seperti Ray yang bisa diandalkannya dan bisa mengerjakan apa saja. Tagar flashback off. ***. Siang ini Ara sedang menikmati makan buah-buahan di taman belakang rumah sambil melihat bunga-bunga yang sedang mekar. Semenjak hamil Ara jarang sekali makan siang dan ia hanya memakan buah-buahan saja, mungkin saja bayinya menolak untuk makan siang hehehe. "Kak Dion sudah makan siang belum ya?" ucapnya. Kemudian Ara mengambil ponselnya dan Ara mengirim pesan kepada suaminya untuk menanyakan sudah makan siang apa belum. "Ara, selamat siang Kak. Kak Dion sudah makan siang belum?" Lama sekali Ara menunggu balasan dari Dion dan kemudian Ara melanjutkan kembali menikmati buahnya dan meletakkan ponselnya di samping tempat ia duduk. "Mungkin Kak Dion sedang sibuk," ucap Ara yang selalu berpikiran positif. Kemudian Ara melanjutkan menikmati buahnya hingga habis tak tersisa dan setelah itu Ara membawa buah serta ponselnya masuk ke dalam rumah. Ara berjalan menaiki anak tangga untuk menuju ke dalam kamarnya dan sesampainya di dalam kamar, ponsel Ara berdering dan dengan segera Ara menekan tombol hijau. "Ara, halo, Dion. Halo sayang, kamu sedang apa?" "Ara, mau aja rebahan Kak. Kak Dion lagi ngapain?" "Dion, ini lagi mau meeting kembali dengan klien sayang. Tadi kakak tidak membalas pesanmu, karena kakak sedang makan siang bersama klien." "Ara, oh. Kalau gitu tutup dulu teleponnya Kak. Semangat bekerja ya kakak sayang." "Dion, iya sayangku. Sampai bertemu nanti. Tutut." Setelah panggilannya ditutup oleh Dion, Ara meletakkan ponselnya di atas nakas samping ranjang. Kemudian Ara duduk di tepi ranjang sambil memangku laptopnya untuk melihat penjualan tokonya selama beberapa minggu ini. "Syukurlah penjualan semakin hari semakin meningkat," ucap Ara sambil tersenyum. "Oh iya, dulu aku pernah berjanji jika penjualan terus meningkat aku akan mengajak pegawaiku liburan. Nanti coba aku omongin ke Kak Dion dulu." Setelah melihat penjualan di tokonya, Ara menutup laptopnya dan meletakkannya di samping ponselnya berada. Kemudian Ara merebahkan badan di ranjang dan tak berapa lama kedua mata Ara sudah terpejam. Pukul 5 sore Dina baru saja sampai di apartemen tantenya, karena tadi Dina mampir lebih dahulu ke rumahnya untuk mengambil beberapa buku yang ia perlukan. Dina bahagia sekali karena apartemen tantenya ini sudah dibeli oleh mamah Dina dan itu berarti Dina bebas tinggal di sini sampai kapanpun. Yang paling membuat Dina bahagia lagi adalah dirinya akan berdekatan dengan Ray terus. Dina tahu jika mamahnya melakukan ini semua untuk dirinya dan juga supaya hubungan Dina dengan Ray semakin membaik dari sebelumnya. "Enaknya berendam aja dulu. Setelah itu baru mikirin masak apa buat makan malam," ucap Dina sambil berjalan masuk ke dalam kamar. Dina berada di dalam kamar mandi sekitar 25 menit dan saat keluar dari kamar mandi, Dina sudah memakai pakaian santainya di rumah. Saat Dina sedang menyisir rambutnya yang masih basah,
Terdengar bel pintu apartemennya berbunyi dan Dina segera berjalan ke depan untuk melihat siapa yang bertamu. Ceklek, Dina membuka pintu apartemen dan Dina tersenyum saat melihat siapa yang bertamu ke apartemen tantenya yang sekarang menjadi apartemennya. Ray diam terpaku saat melihat Dina dengan rambut yang terurai dan rambutnya masih dalam keadaan basah. Karena ini kali pertama Ray melihat Dina dengan rambut yang masih basah dan hal itu membuat Dina semakin manis. Dina memang sengaja tidak mengeringkan rambutnya, karena malam ini Dina tidak ingin keluar kemana-mana. Ayo masuk, ajak Dina yang berjalan masuk ke dalam. Ray mengikutinya dari belakang sambil menatap Dina dari belakang dan Dina menyuruh Ray untuk duduk di ruang tengah. Maaf ya agak berantakan, ucap Dina sambil merapikan beberapa barang yang berserakan. Kamu sudah makan? Tanya Ray. Belum, jawab Dina sambil menggelengkan kepalanya. Memangnya di dalam lemari es ada sayuran apa aja? Tanya Ray. Kamu lihat aja sendiri di sana, tunjuk Dina pada lemari es. Gimana proposalnya sudah selesai? Tanya Ray. Tinggal ngerapiin aja. Kalau gitu kamu lanjutin ngerjain proposalnya, biar aku yang nyiapin makan malam, ucap Ray sambil beranjak dari tempat duduknya. Oke deh, ucap Dina dengan senang hati. Dina mengambil laptopnya yang ada di dalam kamarnya dan tak lupa Dina juga mengambil beberapa buku yang ia perlukan. Setelah itu Dina kembali ke ruang tengah dan Dina duduk di lantai yang beralaskan karpet bulu yang berada di ruang tengah. Dina meletakkan laptopnya di atas meja dan setelah itu Dina segera mengerjakan proposalnya yang tinggal merapikan saja. Sedangkan Ray di dapur sedang membuat makan malam untuk Dina dan juga untuk dirinya sendiri. Sesekali Ray melirik ke arah Dina yang fokus pada layar laptopnya dan Ray tersenyum saat Dina mengerutkan bibirnya. 25 menit kemudian Ray selesai membuat makan malam dan Ray membawa 2 piring ke ruang tengah. Sudah jadi makanannya? Tanya Dina sambil melirik Ray. Sudah sayang, jawab Ray sambil meletakkan makanan di atas meja dan Ray juga duduk di lantai yang beralaskan karpet bulu. Kamu lanjutin aja ngerjainnya, aku suapin kamu, ucap Ray. Aku bisa makan sendiri kok, Dina menatap Ray. Menurutlah sayang, ucap Ray sambil menyendok makanan. Dina tersenyum saat Ray menyuapinya dan setelah itu Ray juga makan dengan sendok yang ia gunakan untuk menyuapi Dina. Dina mengerjakan proposal sambil menikmati makanan yang disuapin oleh Ray. Tak berapa lama mereka berdua selesai makan dan Ray segera membersihkan bekas makanan mereka berdua. Sudah selesai sayang? Tanya Ray sambil kembali duduk di samping Dina. Sudah yang, jawab Dina sambil meregangkan otot kedua tangannya ke atas. Sudah kamu koreksi? Tanya Ray sambil menatap Dina. Sudah kok, nih kamu juga koreksi ya, ucap Dina. Kemudian Ray mengoreksi proposal Dina dan hanya ada beberapa saja yang perlu dibenahi. Aku save dulu dan besok baru aku print, ucap Dina. Biar aku print di apartemenku saja, ucap Ray. Memangnya kamu punya print? Tanya Dina sambil menatap Ray. Kamu menghina calon suamimu. Ray menaikkan sebelah alisnya sambil menatap Dina. Dina hanya tersenyum saja merespon ucapan Ray dan Ray mengacak rambut Dina yang membuat berantakan. Kemudian terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan tawa keduanya pecah. Setelah puas bertengkar mereka berdua memutuskan untuk melihat drama kesukaan Dina. Sebenarnya Ray tidak menyukai semua acara televisi, tapi karena dirinya ingin membuat Dina merasa nyaman di sampingnya jadi Ray berusaha membuat Dina untuk bahagia. Dina meletakkan kepalanya di pundak Ray, karena posisinya saat ini Ray memeluk pinggang Dina dari samping. Jadi Dina bisa nyaman meletakkan kepalanya di pundak Ray dan sesekali Ray mengusap pucuk kepala Dina dengan lembut. Mereka berdua melihat acara drama kesukaan Dina hingga selesai dan Ray melirik jam dinding yang sudah menunjukkan hampir pukul 11 malam. Ray kemudian berpamitan kepada Dina dan tak lupa Ray membawa laptop Dina ke apartemennya. Pagi ini Ara sedang memoles wajahnya di depan meja rias, karena hari ini Ara akan ikut dengan Dion ke perusahaan. Sekalian nanti siang Ara waktunya ke dokter kandungan untuk memeriksakan kandungannya. Sedangkan Dion masih berganti pakaian di dalam ruang ganti dan tak berapa lama Ara selesai memoles wajahnya. Sudah selesai sayang? Tanya Dion sambil berjalan keluar dari ruang ganti. Sudah Kak, jawab Ara sambil menatap Dion. Cantik sekali kamu pagi ini sayang, Dion menghampiri istrinya. Memangnya biasanya aku jelek ya? Ara menyebitkan bibirnya. Setiap hari,
Setiap saat kamu cantik sekali sayang, ucap Dion sambil mengusap lembut kedua pipi Ara. Kita sarapan dulu yuk kak, ajak Ara. Iya sayang. Dion bersama Ara keluar dari kamar untuk menuju ke meja makan dan Dion sangat senang karena hari ini ia akan ditemani oleh Ara bekerja di perusahaan. Perasaan Dion kepada Ara semakin hari semakin bertambah dan ia tak ingin kehilangan Ara ataupun calon anaknya nanti. Asteris 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 asteris. Dina baru saja sampai di perusahaan dan setelah memarkirkan mobilnya, Dina berjalan menuju ke gedung perusahaan. Dina berjalan dengan santai menuju ke lift khusus pegawai dan sesampainya di dalam lift Dina mengambil ponselnya untuk mengirim pesan kepada Ray. Dina, kamu belum berangkat yang, Ray. Masih menunggu tuan muda keluar. Dina, tumben, Ray. Mungkin tadi tuan muda bangunnya kesiangan sayang. Dina, sampai bertemu nanti. Asteris asteris, ting. Pintu lift terbuka dan Dina segera berjalan keluar dari dalam lift sambil memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Dina masuk berjalan menuju ke ruang desain dan sesampainya di dalam ruang desain Dina segera duduk di kursinya. Besok lusa sudah tidak duduk lagi di sini, ucapnya sambil menyalakan komputer yang ada di depannya. Setelah itu pusing-pusing deh ngerjain proposal. Petik 2. Semangat. Kan setelah itu aku bisa ngelamar kerja di sini. Supaya bisa deket Ray lagi. Petik 2. Setelah selesai berbicara sendiri Dina segera memulai pekerjaannya yang akan ia kerjakan selama beberapa hari ke depan. Dina yang sedang fokus dengan pekerjaannya tidak menyadari jika di dalam ruangan desain tersebut sedang gaduh. Hingga seseorang memanggilnya dengan lantang, barulah Dina mendongakkan kepalanya untuk melihat siapa yang memanggilnya dengan lantang. Dina, panggil Ara. Ara, ucap Dina lirih saat mendongakkan kepalanya. Kamu tuh serius amat, ucap Ara sambil berjalan ke arah Dina. Tumben ikut, duduk dulu, Dina menarik kursi di sampingnya untuk menyuruh Ara duduk. Sekalian nanti aku mau periksa kandungan, jadi Kak Dion gak bolak-balik, jawab Ara. Kayaknya perut kamu udah kelihatan buncit deh Ra, ucap Dina sambil mengusap perut Ara yang mulai terlihat buncit. Ya kan udah berjalan hampir 4 bulan Dina. Cepet amat ya. Petik 2. Iya, kamu kapan menyusul? Petik 2. Secepatnya, hehehe. Petik 2. Gimana kamu sudah buat proposalnya? Tanya Ara. Sudah dong, nanti tinggal aku berikan ke suami kamu. Aku gimana ya Din? Petik 2. Kamu kan masih cuti karena hamil Ra. Sudah jangan dipikirin, Dina mengusap lengan Ara. Lagian kamu udah enak punya usaha sendiri dan ditambah lagi suami yang kaya raya. Lanjut Dina. Ya tapi kan aku juga harus menyelesaikan kuliahku. Itu bisa menyusul setelah kamu lahiran nanti. Ucap Dina. Nantinya kan kamu tinggal skripsi aja Ra. Lanjut Dina. Iya sih. Petik 2. Gimana hubunganmu dengan Ray? Bisik Ara. Semakin kesini semakin jauh lebih baik, jawab Dina sambil melanjutkan pekerjaannya. Syukurlah, aku senang mendengarnya. Dia itu rajin banget masakin aku makanan, ucap Dina sambil tersenyum. Wah, kalau nikah gak perlu cari pembantu dong Din. Ledek Ara. Memangnya Ray pembantu apa? Kamu ini, Dina mencubit pelan lengan Ara. Hahaha, siapa tahu aja Ray mau. Terus aku yang kerja gitu. Petik 2. Kok sewot